hubungan asmara tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, kita menemukan diri kita berada dalam hubungan yang penuh masalah dan luka. Setiap hari terasa berat, dan setiap percakapan bisa berubah jadi pertengkaran. Tapi di sisi lain, perasaan cinta masih ada. Kita bertanya-tanya, apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan? Atau sebenarnya, kita hanya takut kehilangan seseorang yang pernah membuat kita bahagia? Pertanyaan itu terus menghantui, membuat hati ragu dan pikiran bimbang. Di titik inilah kita harus berhenti sejenak, dan benar-benar berpikir jernih. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan apa yang harus kita lakukan agar tidak terus tersesat dalam hubungan yang tidak sehat? Akui masalahnya, jangan ditutupi. Seringkali kita terlalu sibuk mencintai sampai lupa melihat kenyataan. Kita pura-pura tidak tahu saat pasangan berubah sikap. Kita mengabaikan kata-kata yang menyakitkan dengan alasan, mungkin dia lagi capek. Padahal, masalah kecil yang dibiarkan akan tumbuh jadi luka yang dalam. Jika hubungan terus berjalan tanpa kejujuran, hanya akan menumpuk rasa sakit. Maka langkah pertama adalah akui bahwa hubungan ini sedang tidak baik-baik saja. Beranikan diri untuk jujur pada diri sendiri. Bukan hanya pada pasangan. Tanyakan pada hati, apakah aku masih bahagia? Apakah aku merasa aman dan dihargai? Kalau jawabannya tidak, maka itulah sinyal bahwa hubungan ini butuh perbaikan. Bukan berarti langsung putus, tapi mulai hadapi masalah yang ada. Jangan tutupi dengan senyum palsu atau pura-pura kuat. Semua hubungan pasti diuji, tapi hanya yang saling terbuka yang bisa bertahan. Setelah berani mengakui bahwa hubungan sedang tidak baik-baik saja, langkah berikutnya adalah belajar untuk saling mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar mendengar lalu mengangguk, tapi benar-benar membuka hati untuk memahami apa yang pasangan rasakan. Kadang kita merasa sudah mendengarkan, padahal yang kita lakukan hanyalah menunggu giliran untuk bicara. Kita lebih sibuk mempersiapkan pembelaan daripada mencoba mengerti maksud di balik ucapan pasangan. Padahal, dalam hubungan yang sehat, mendengarkan adalah pondasi penting. Tanpa itu, semua jadi penuh salah paham dan prasangka. Seringkali, masalah dalam hubungan bukan berasal dari kejadian besar, tapi dari hal-hal kecil yang diabaikan, tidak dibicarakan, lalu disimpan hingga jadi luka. Ketika kita tidak memberi ruang untuk bicara, pasangan merasa tidak dihargai. Dan saat kita tidak mau mendengarkan, mereka mulai menutup diri. Lama-lama, hubungan terasa seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu cerita yang sama, tapi tidak lagi saling terhubung. Untuk itu kita perlu menyediakan waktu. Waktu yang tenang, tanpa gangguan, tanpa terdistraksi oleh ponsel atau media sosial. Saling duduk berhadapan dan bicara dari hati ke hati. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk saling berbagi rasa. Tanyakan padanya, apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Lalu diamlah, dengarkan, dan biarkan ia menjelaskan dengan jujur. Mungkin kamu akan mendengar hal yang tidak enak, bahkan menyakitkan. Tetapi lebih baik mendengar kejujuran sekarang, daripada terus hidup dalam kebohongan yang perlahan menghancurkan. Saat pasangan bicara, cobalah letakkan ego. Jangan potong ucapannya, jangan langsung membela diri. Terima dulu semua yang ia keluarkan, karena itu adalah isi hatinya yang mungkin selama ini terpendam. Setelah itu barulah kamu bicara. Bukan untuk menyerang balik, tapi untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan juga. Karena hubungan bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling ingin memperbaiki. Dari proses saling mendengar ini, akan muncul pemahaman yang mungkin sebelumnya tertutup. Kita jadi tahu bahwa pasangan bukan berubah tanpa alasan. Kita jadi sadar bahwa mungkin selama ini ada luka yang tidak kita lihat. Dengan begitu, komunikasi yang selama ini terputus bisa mulai terhubung kembali. Dan hubungan yang nyaris karam bisa perlahan ditarik kembali ke arah yang lebih baik. Asalkan keduanya sama-sama mau membuka hati dan menurunkan ego. Karena tak ada cinta yang bisa bertahan jika salah satu merasa tidak didengar. Dan tak ada hubungan yang bisa diperjuangkan jika tak ada kemauan untuk saling memahami. Setelah saling mendengarkan, langkah selanjutnya adalah melihat apakah hubungan ini masih seimbang. Cinta bisa tetap ada, tapi apakah keduanya masih sama-sama berjuang? Apakah kamu merasa kamu satu-satunya yang terus berusaha, sementara dia hanya menerima? Atau sebaliknya, apakah pasanganmu yang selama ini mencoba bertahan, sementara kamu justru menarik diri? Hubungan yang sehat bukan hanya soal cinta, tapi soal keseimbangan. Keseimbangan dalam memberi perhatian, waktu, pengorbanan, dan komitmen. Kalau hanya satu pihak yang terus berjuang, hubungan akan lelah dan akhirnya runtuh. Cinta itu bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang tindakan yang dilakukan setiap hari. Coba lihat kembali perjalanan hubungan kalian. Apakah masalah yang kalian alami saat ini sudah pernah dibicarakan sebelumnya? Apakah janji-janji perubahan yang pernah diucapkan benar-benar ditepati? Atau semuanya hanya berakhir jadi kata-kata tanpa bukti nyata? Disinilah kamu perlu jujur pada diri sendiri.
Apakah kamu masih melihat harapan dalam hubungan ini? Apakah pasanganmu masih punya keinginan yang sama untuk memperbaiki semuanya? Karena memperbaiki hubungan itu butuh dua orang, bukan satu orang yang berjuang keras. Sementara yang lain hanya ikut berjalan tanpa arah. Kalau hanya kamu yang menahan, yang mengalah, yang mencoba bersabar, itu bukan cinta yang sehat. Itu adalah beban yang kamu tanggung sendirian. Dan cinta yang jadi beban perlahan akan membunuh dirimu sendiri. Maka tanyakan pada hatimu, masihkah ada keseimbangan dalam hubungan ini? Apakah cinta yang kalian punya masih bisa diperjuangkan bersama? Atau kamu hanya sedang mempertahankan seseorang yang sudah tidak ingin bertahan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan membimbingmu. Bukan untuk menyerah, tapi untuk tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan dengan lebih bijak. Karena cinta yang sehat adalah cinta yang diperjuangkan dua hati, bukan satu hati yang terus terluka. Jika kamu sudah merenungi semuanya, dan perasbahuan masih ada harapan untuk diperjuangkan, maka langkah berikutnya adalah membangun kembali kepercayaan. Kepercayaan adalah pondasi dari setiap hubungan yang kuat. Namun sayangnya, kepercayaan juga adalah hal paling rapuh saat masalah mulai datang, apalagi jika sudah melibatkan kebohongan atau perselingkuhan. Sekali dikhianati, perasaan tidak akan pernah sama. Ada luka yang tertinggal, meski mulut berkata, "Aku sudah memaafkan." Itulah mengapa membangun kembali kepercayaan bukan proses sehari dua hari. Itu butuh waktu, usaha, dan kesabaran dari kedua belah pihak. Bukan hanya dari yang disakiti, tapi juga dari yang telah menyakiti. Pasangan yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki kesalahan tidak akan keberatan menjalani proses ini. Dia tidak akan lelah menjelaskan, menenangkan, dan menunjukkan bukti bahwa dia memang berubah. Dia tidak akan menyuruhmu move on cepat dari luka karena dia tahu luka itu muncul karena ulahnya. Sebaliknya, jika dia justru kesal karena kamu masih curiga, atau marah karena kamu belum bisa percaya, itu pertanda bahwa dia hanya menyesal karena ketahuan, bukan karena menyadari kesalahannya. Kepercayaan tidak bisa dipaksa. Kamu tidak bisa memaksakan diri untuk percaya lagi hanya karena ingin mempertahankan hubungan. Kalau dipaksakan, yang ada kamu akan terus menyimpan ketakutan dan kecurigaan. Hubungan seperti itu hanya akan membuatmu semakin terluka setiap hari. Kamu punya hak untuk merasa ragu. Kamu juga punya hak untuk meminta waktu. Dan pasanganmu, jika benar-benar mencintaimu, harus bersedia melewati proses itu bersamamu, tanpa menuntut, tanpa terburu-buru. Kalau kamu merasa dia masih sama saja tidak berubah, bahkan menyalahkanmu karena kamu belum sepenuhnya percaya, maka itu tanda kamu harus berpikir ulang. Karena cinta sejati tidak hanya meminta kesempatan kedua, tapi juga menunjukkan layak atau tidaknya kesempatan itu diberikan. Jangan mudah terbuai oleh kata-kata manis. Lihat apakah sikapnya sejalan dengan ucapannya. Perhatikan apakah dia benar-benar hadir saat kamu membutuhkan, atau hanya muncul saat kamu mulai menjauh. Bangun kepercayaan, tapi jangan membutakan diri. Percaya boleh, tapi jangan lupa menjaga hati agar tidak kembali terluka di tempat yang sama. Setelah semua usaha dilakukan, ada satu hal penting yang harus kamu sadari, yaitu tidak semua hubungan bisa diselamatkan, meskipun kamu sudah berjuang sekuat tenaga. Ada kalanya mencintai seseorang berarti juga harus berani melepaskannya. Karena memaksa bertahan dalam hubungan yang terus melukai, hanya akan membuat kamu kehilangan dirimu sendiri. Cinta bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi tentang siapa yang berani memilih bahagia, meskipun itu berarti harus berpisah. Kamu berhak mencintai, tapi kamu juga berhak dicintai dengan tulus, tanpa kebohongan, tanpa rasa takut, tanpa luka yang terus-menerus. Kalau kamu sudah memberikan segalanya, tapi dia tetap tidak berubah, itu bukan salahmu. Kamu sudah mencoba. Kamu sudah mendengarkan, memahami, memaafkan, bahkan tetap tinggal saat kamu bisa pergi. Tapi jika tetap tidak ada perubahan, mungkin kamu sedang mencintai seseorang yang hanya ingin diselamatkan, tapi tidak mau menyelamatkan hubungan kalian. Jangan terlalu lama tinggal di tempat yang membuatmu terus merasa tidak cukup, karena cinta sejati tidak akan membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Cinta sejati akan membuatmu merasa tenang, bukan cemas. Merasa dihargai, bukan dicurigai. Merasa diperjuangkan, bukan hanya berjuang sendirian. Jika akhirnya kamu harus melepaskan, itu bukan berarti kamu gagal. Itu artinya kamu cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri. Dan selanjutnya, kamu akan menyadari bahwa meninggalkan seseorang yang tidak bisa berubah adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Kamu tidak kehabisan cinta. Kamu tuh hanya sedang memberi ruang untuk cinta yang lebih baik, yang lebih pegujur nih, dan yang benar-benar layak untuk kamu perjuangkan.